Hai, aku Sandra, istri kamu dari masa depan. Aku bawa tagihan sekolah anak kamu nih yang bisa bikin kamu sakit kepala. Hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang lagi hype nih di media sosial. Ya, yaitu adalah pendidikan sekolah, biaya sekolah anak yang naiknya luar biasa ya, yang bikin kita pasti pusing sakit kepala gitu ya. Nah, sekali ini kita juga sudah datang seorang CEO dari Kisi Asset Management. Kita akan ngobrol gimana sih caranya supaya kita bisa mengatur pengeluaran kita untuk pendidikan anak yang dimana selalu naik setiap tahunnya. Kita sambut aja langsung Pak Arfan Karniodi. Halo Pak. Halo, apa kabar Sandra? Iya, baik Pak. Ya nih Pak, hari ini kita berbicara tentang yang lagi hype ya, tentang pendidikan anak gitu, yang selalu naik dari tahun ke tahun, Ya. Tapi gaji orang tua tuh naiknya nggak setara dengan kenaikan pendidikan nih. Apa kesannya Pak Arfan tentang pendidikan selalu naik, tapi gaji justru nggak bisa mengimbangi kenaikan inflasi pendidikan, kayak gitu. Ya, tadi Sandra ada satu keywordnya yang bagus yaitu inflation. Ya. Memang gaji itu disesuaikan berdasarkan inflation. Your salary increase biasanya based on inflation. While sekolah memang on inflation juga. Tapi ternyata kenapa bisa naiknya lebih tinggi? Sepertinya demand-nya tinggi sekali. Sedangkan supply-nya terbatas. Ya. Jadi yang Sandra bilang sangat benar. Kedepannya memang mesti antisipatif terhadap kenaikan biaya pendidikan anak ya. Oke, jadi jadi maksud Pak Arfan sebelum kita punya anak, jadi kita siapin dulu gitu uangnya. Kalau misalnya gaji masih UMR, gimana cara nyiapinnya? Jadi nggak boleh punya anak dulu gitu Pak. Jadi gimana nih Pak? Jadi sesuaikan aja. Saya bilang kita move sedikit ke pendidikan sedikit ya. Pendidikan memang perlu ya, tapi kalau memang nggak sanggup untuk pendidikan macam-macam ya. Ada yang super mahal, ada yang international, semi-international, national plus, atau ada yang national. National juga ada swasta, ada negeri. Banyak SMA, SD, SMP yang negeri juga top. Harganya terjangkau. Ya. Saya rasa disesuaikan saja ya. Oke. Kalau contoh ya, misalnya sekarang orang takut karena international school atau semi-international school. Saya pernah, ini my real experience. Pengalaman pribadi langsung. Waktu playgroup anak saya di national school. Kemudian saya jalan-jalan lihat-lihat, terus saya lihat ada kakak kelasnya sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD itu lagi olahraga. Ada beberapa yang olahraga, ada beberapa yang nunggu giliran olahraga. Mereka they speak in a very good English ya. Jadi saya bilang even national school juga with current technology dengan kemajuan zaman, exposure to YouTube, to movies ya. I think English is everywhere ya. Beda zaman dulu kita belajar bahasa Inggris mungkin nggak banyak exposure ya. Textbook, nyari tambahan juga sulit. Sekarang I think maybe the difference between international school and national school maybe is not, I don't know, maybe not that much ya, maybe, I don't know. Oke. Ya mungkin menurut kalau kita lihat udah banyak sekolah nasional yang bagus gitu Pak ya. Betul. Ya tapi kebanyakan orang tua zaman sekarang, entah berbeda zaman dulu sama zaman sekarang ya. Kayaknya kalau aku lihat kalau orang tua zaman dulu anak nggak terlalu ini ya Pak ya, yang mereka pasti the best emang sekolahnya yang bagus tapi nggak maksa. Tapi kalau untuk orang tua zaman sekarang ya mungkin generasi milenial gitu, mereka agak sedikit mau memaksa, mereka standarnya harus international school, dari playgroup sampai nanti SMA atau kuliah di luar negeri kayak gitu. Nah itu untuk supaya bisa seperti itu gimana tuh Pak persiapannya? Ya, memang mesti dipersiapkan yang pertama. Strateginya pun variatif, macam-macam ya. Itu yang pertama. Strateginya seperti apa? Bisa insurance, bisa investasi, tapi saya bilang benang merahnya adalah setiap orang, setiap individu, setiap keluarga harus selalu berinvestasi. Ya, saya mengutip kata-kata dari foundernya Korea Investment Group, yaitu Mr. Kim Nam-go.
Beliau bilang langsung ke saya waktu beliau visit Jakarta 2023 awal. Beliau bilang, Arfan, saya I feel very guilty. Saya merasa sangat berdosa jika masih ada uang cash di rekening saya. Oke. I have to keep investing. Dia bilang. Saya, wow, ya benar sekali. Memang. Nah, tapi masalah masalah investment ini, harus disesuaikan dengan risk profile. Ya. Kalau ada orang yang sangat nyaman berinvestasi saham, silahkan. Tapi definitely stock investing is not for everyone. Betul. Ya, makanya disesuaikan tujuannya apa. Gitu. Makanya kemudian hadir juga fitur asuransi. Fitur, kalau kita mau bahas nanti ya kita bisa bahas. Fitur asuransi itu sebenarnya juga basically your disiplin untuk menabung. Sebenarnya ada fitur-fitur tambahannya kalau nanti mau dibahas ya. Itu dulu Sandra. Pertanyaan lanjutannya apa lagi? Lanjutannya Nah, ini kan tadi udah ke produk ya. Mungkin balik lagi nih Pak. Kalau untuk sekarang supaya kita benar-benar bisa mempersiapkan, selain investing berarti harus nyisihin dana ya setiap bulan. Itu wajib berarti hukumnya. Gak boleh enggak. Gitu. Ibaratkan kalau kayak orang tua zaman dulu, mereka mau nyisihin di emas gitu ya. Atau beli tanah gitu ya. Once mau anak ke sekolah dijual gitu Pak. Berarti ini agak mirip-mirip. Nah, tapi kalau misalnya UMR nih Pak, gimana? Kan banyaknya gaji UMR atau gaji gak naik-naik atau banyak kena PHK. Nah itu paling pusing pasti biaya sekolah daripada makan kayaknya ya. Saya soroti sedikit soal investasi di emas. Orang tua kita itu selalu bilang setiap kali ada uang selalu beli 2. Ya, yang paling utama. Ada satu lagi nanti ketiga. Pertama 2 dulu. Yaitu emas dan beli dolar. Ini zaman Orde Baru ya, zaman dulu, zaman orang tua kita. Selalu beli 2, emas dan dolar. Emas, dolar. Yes, yang ketiga properti sebenarnya. Cuman properti is a bit illiquid dibanding those first two. Susah. Ya. Nah, kenapa orang tua kita selalu bilang emas dan dolar? Emas dan dolar pasti nggak mungkin kalah. Why? Karena zaman Orde Baru dulu, zaman back in the 70s and 80s, dolar kita kan di-peg. Dolar kita diem di 1.000, tahu-tahu ada devaluasi. Jadi 1.200. 1.200 terus diem bertahun-tahun, kemudian naik 1.400 terus. Jadi kalau kamu pegang dolar pasti untung. Nah, harga emas always quoted in dollar. So you always gain on that. Always. Zaman sekarang dolar kita fluktuatif, USD to IDR kita fluktuatif. Bisa turun, bisa naik, belum tentu loh. Ya, kebetulan memang emas lagi naik terus. Kebetulan karena memang ada kondisi global yang kurang baik ya, ada ketegangan di Timur Tengah dan lainnya ya. Jadi memang emas itu kan proxy untuk safe haven. Jadi beli emas sekarang beli dolar atau emas zaman sekarang belum tentu pasti naik loh. Ya kalau pasti naik udah pasti enggak, tapi belum tentu naik loh. Be careful. Ya. Itu yang pertama. Kedua, again soal pendidikan, UMR lagi ya. Ya mau nggak mau, saya bilang kebanyakan menteri juga sekolahnya mungkin SD negeri kan sekarang ya. Mungkin ya. Saya nggak tahu. Tapi orang zaman dulu. Saya bilang, kalau masalah pendidikan, kita balik ke pendidikan lagi. Saya bilang, I think it's almost the same. Depends on the person. Contoh, Sandra punya anak. Ini contoh ya, Sandra punya anak di sekolah elit. Karena maybe peer pressure. Kalau peer pressure nggak boleh. Kedua, karena biar bisa dapat network. Iya, itu betul. Jangan salah loh. Menurut saya, this is my opinion. Maybe half of them might not really make it in the next 20 years. Dari keluarga terpandang ini, ya nggak susah, cuman biasa aja jadinya. Not make it. And maybe I would say 80 to 90% orang yang biasa aja yang masuk sekolah elit itu dari beasiswa, I think they will make it. Dari beasiswa. Iya, I think they will make it loh. Lebih survive kali ya. Mark Zuckerberg bukan dari rich family. Dia masuk ke Phillips Academy, elite school. Itu saya rasa hampir semuanya from a very good family ya. Tapi he's the one who makes so much kan dari yang biasa. Ya. Jadi saya bilang masalah network, masa pendidikan, kalau peer pressure udah pasti nggak boleh, nggak bisa peer pressure ya.
Saya rasa sesuaikan aja ya, tinggal instrumennya aja kita mau pakai yang mana untuk menyiapkan dana tabungan anak nih. Oke. Masalahnya, how can you exactly forecast what will happen in the next 5, 10, 15, 20 years? Iya kan? Iya. Semua bisa terjadi ya. Betul, betul. Nah, kalau menurut Pak Arfan sendiri nih, berarti kalau untuk sekolah yang penting nih yang perlu kita siapin nih sebagai orang tua, ketika anak kuliah kah? Maksudnya kalau misalnya anak sekarang masih kecil, kan kita ya udah nggak usah terlalu memaksa, Betul. bisa di sekolah nasional atau apa. Tapi yang benar-benar penting yang harus kita siapkan berarti uang saat dia apa tuh Pak, kuliah kah? Sehingga bisa kita kasih terbaik. Yang pasti secara biaya yang paling mahal kuliah. Ya. Untuk masuk kuliah, high schoolnya mesti bagus. Oke. Untuk high school bagus, ininya mesti junior high schoolnya mesti bagus. Junior high schoolnya bagus, primary schoolnya mesti bagus juga. Iya. Ya, jadi kurang lebih mesti siap dari awal. Dari awal. Iya. Ada juga cousin saya bilang, kita sekolah biasa aja lah, sekolah not the international school. Kenapa? Karena anaknya masih banyak waktu luang untuk dia bisa les yang dia passionate, yang dia hobi, yang dia suka. Betul. Ya, when you work with passion, it's not like working every day, right? Yeah. Mungkin banyak orang yang gajinya luar biasa tapi never really happy. Maybe, I don't know. But if you're passionate, bener-bener suka, mestinya idenya keluar terus tuh. Ya kan, suddenly you become very creative and you're like so good about it ya, because you're passionate ya. Nah, kembali ke sekolahnya, saya rasa ya disiapkan aja dari. I'm not against on national school and international school, sama aja. Saya bilang tergantung dari anaknya dan quality-nya ya. Can you guarantee, saya dari UI misalnya, can you guarantee semua dari UI semuanya sukses? Ada juga yang ya biasa, ada yang very successful, ada yang jadi menteri, ada yang direktur BUMN dan segala macam. I think depends on the person ya. Ya berarti balik lagi ke anaknya. Betul. Nah, yang penting orang tua siapin aja nih, dana buat kuliah makin mahal loh, mahal banget loh, mahal banget. Betul. Zaman saya kuliah di UI, SPP-nya very small, sekarang udah jauh lebih tinggi. Inflation adjusted aja berapa? Lagi inflation adjusted based on US dollar, waduh. Iya, itu luar biasa. Betul. Begitu Sandra. Jangankan kuliah Pak, sekarang anak SD, tapi ini taraf international school ya. Pangkal TK aja udah ratusan juta. Nah, makanya. Biaya bulanan aja udah 5 juta TK. Nah, makanya kalau TK uang pangkal ratusan juta, is it really necessary? Iya, saya nggak tahu ya. Maybe for some person yes, but well, I'm not an education expert juga. I cannot say. Saya mesti ngomong pakai data dan what is the different metode pengajarnya kah? Kualitas gurunya kah, dan yang lainnya ya Sandra ya. Iya betul, jadi mungkin kalau untuk sekolah yang mahal, selain ya kualitas udah pasti nomor 1 ya Pak, mungkin lebih ke lingkungan kali ya, itu yang diprioritasin oleh orang tua. Tapi kalau untuk masalah gurunya atau pengajarannya itu kalau anaknya emang dari awalnya pinter atau smart itu bisa gitu ya. Sekarang kamu belajar apa? Sekarang anak-anak saya di kantor bisa belajar pakai ChatGPT, bisa Google. You don't know this feature in Microsoft Excel, you can do it with ini ya. Dengan cari-cari sendiri. Zaman dulu kita mau cari di mana? Ya, optionnya lebih jauh lebih terbatas. Iya, betul. Kalau sekarang udah lebih banyak. Betul, sangat terbuka ya. Sekarang kita ngobrolin produknya nih Pak. Tadi kan Bapak sebut ada asuransi. Terus kemudian ada saham ya. Nah, ini prepare kalau misalnya untuk entah anak kedua atau misalnya yang belum punya anak. Karena banyak anak muda sekarang nih takut Pak. Jadi pengennya child free itu gara-gara ini. Gara-gara biaya sekolah mahal. Bukan karena apa-apa, bukan karena takut mau jadi orang tua, enggak. Kayaknya ini nih, udah pasti. Nah, persiapannya berapa lama tuh Pak? Kalau misalnya kita pengennya, ya anggapnya kita pengennya TK-nya yang terbaik deh, terbaik, SD terbaik. Persiapan kita menabung cukup berapa lama nih? It's actually depends on what is your earnings too. What is your earnings? Kalau UMR udah pasti berat untuk international school,
definitely chances is very slim, right? Hmm. Ya. Kedua, kalau memang dianggap akan pas-pasan, start investing, do your calculation. Ya, tadi saya bilang insurance itu sebenarnya menabung dengan cara disiplin, yaitu Sandra akan ditagih premi tiap bulan. Betul. Harus, ya. Kalau saya nggak tahu kalau nyicil di bank kamu KPR pasti ditagihin tuh lewat 1 hari 2 hari diteleponin. Saya nggak tahu kalau premi, saya nggak tahu gimana ya. I don't know. But let's just assume tiap bulan nggak mungkin meleset. Disiplin. Kita juga bisa sendiri, ya. Contoh insurance biasanya kalau pendidikan ada 2 macam, yang plain atau yang unit link. Kalau unit link you can modify. Uang preminya mau diinvestasikan ke reksadana saham kah, fixed income kah, money market berapa persen, campur-campur aja dihitung berapa yieldnya berapa persen. Kalau yang lebih plain non unit link, let's just assume berapa 5% every year, ya straight line aja 4 to 5% every year. To get 4 to 5% every year sebenarnya kamu juga bisa sendiri. You can mix it every day, you can mix it every time dengan pilihan produk reksadana banyak sekali, ya. Yang dijual di Mire pilihannya luar biasa banyak, tinggal dipilih MI-nya. Nah, tinggal dipilih kira-kira yieldnya berapa, dihitung. Kalau hitungnya kurang tepat atau ragu bisa nanya sama Mire Asset Securities juga. Betul. Ada yang hitungin, betul. Iya, ada yang hitungin. Gak usah pusing ya sekarang ya. Kalau Mirenya lagi rekomendasi produk dari MI tertentu, ntar dipanggilin investment spesialisnya, lebih dijelasin, fund manajernya, bisa dihitungkan. Betul. Nah, tapi ada satu fitur insurance yang tidak bisa di-copy oleh reksadana. Apa yaitu adanya fitur tambahan seperti contoh, kalau asuransi pendidikan, misalnya preminya 100, nanti saat asumsi kuliah aja ya, hari ini 100, anaknya masih umur 5 tahun misalnya, berarti 13 tahun lagi. 13 tahun lagi, dari total preminya 100, nanti kamu pasti dapat 150 misalnya. Gainnya 50 yes. juta. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa juga sendiri, asal disiplin. Ya, asal disiplin. Nah, yang nggak ada dan bisa diberikan oleh insurance adalah misalnya si pembayar premi yaitu orang tuanya misalnya meninggal, preminya stop, langsung dibayarin oleh asuransinya. 1, preminya stop langsung dibayarin. 1, kedua dapat asuransi jiwa. Itu yang nggak ada. Oke, di reksadana cuma itu aja ya. Sebenarnya di reksadana tuh ada. Kita punya reksadana yang ada fitur insurance. Ya, cuman saya pernah lihat datanya. This is from my previous company ya, not this one. Kita punya reksadana dengan fitur asuransi jiwa. Ya, ternyata setelah launching berapa ya, about 6 to 7 years reksadananya, saya pernah ngecek berapa orang yang pernah ngeklaim asuransi jiwanya. Sedikit sekali, less than 10. Berarti masih pada hidup panjang gitu ya? Yes. Gak ada yang tiba-tiba meninggal. Iya, dan atau mereka nggak sadar ada fitur asuransi. Oh, iya bisa juga. Iya, betul Pak. By chances kan yang beli kan puluhan ribu, Sandra. Betul. Apalagi kayaknya mereka banyak yang nggak sadar. Iya, bisa belinya kecil kan kalau reksadana. Oh, iya benar sih Pak, make sense itu. Apalagi yang kecil-kecil nih yang beli karena promo. 100 ribu, 1 juta rupiah. Udah lupa dia tuh. 1 lupa ada fitur asuransi atau nggak tahu. Jangan-jangan juga udah lupa punya reksadana. Kayaknya sih itu juga. Bener. Karena saking kecilnya. Atau certain condition, misalnya dia pindah ke luar negeri atau apa, macam-macam ya. Tapi kalau fitur seperti itu yang jelas, ada tanggungan jiwa, itu insurance. Ya, reksadana ada, cuman ada limitnya kan. Ada limitation. Jadi antara 2, kalau menurut Pak Arfan lebih recommended yang mana? Kalau mau lebih gampang, lebih simple, asuransi. Yes. Kita tinggal setor tapi semua dapat ini ya. Betul. Tapi most likely kalau dari return, reksadana hampir pasti lebih tinggi. Plus minus ya jadinya. Reksadana tapi nggak ada fitur asuransi. Kalau cari yang ada fitur asuransi mungkin nggak banyak ya. Iya. Dan kalau reksadana sepertinya kurang terpaksa gitu Pak ya. Kalau asuransi
tiap bulan cicil, ya kan? Iya benar betul. Makanya disiplin itu. Iya. Disiplin itu memang sulit ya. Betul. Memang kalau kalau insurance dengan premi jelas sudah harus. Iya, udah pasti ke auto debit lah. Betul. Atau kalau nggak ntar diteleponin sama reksadana juga ada fitur auto debit juga sebenarnya. Iya, tapi nggak diteleponin Pak. Iya betul. Sama salesnya. Jadi kita ya udah deh, nggak usah gitu kan. Oke, dan menurut Pak Arfan nih berdasarkan fenomena atau realita yang ada nih, untuk kalau kita pengen sekolahin anak ke sekolah favorit, berapa sih minimal pendapatan yang harus kita punya? Sekolah favorit nih asumsi kuliah Amerika gitu maksudnya? Atau Singapura? Indonesia aja deh dulu. Indonesia asumsi apa? UI internasional ya? Iya. Yang internasional berapa ya? 1 tahun berapa ya? Let's say setahun berapa? Setahun 300 juta? Ya segitu deh. 300 juta. Nggak nyampe 500 lah ya. 500 setahun lah ya. 500 4 tahun berarti 2 miliar. Itu Indonesia ya, masih Indonesia. Lumayan ya 2 miliar. 2 miliar ya lumayan ya. 2 miliar sekarang inflation adjusted 10 years from today 6%-an, 10% lah. Tambah 30 deh. Iya. Ya 2,6. 3 miliar lah yang udahlah 3 miliar ya asumsi ya. Harus ngapain ya kerjanya? 3 miliar bagi 130 berarti per kali bulan 12 ya susah ya. Tinggi juga ya. Masa kita harus punya gaji 50 jutaan dulu gitu Pak? Iya, sisihin 50 juta paling gampang. Wow. Nah, ya sampai lah 25 cukup. 25 Jadi dengan gaji 25 juta. 25 kali 12 kan 300. Sisihin kan? Berarti sisihannya nggak boleh nabung biasa. Sampai 15 bisa. 15 bisa tuh. 15 kali 12 aja kan 180. 180 kali 10 1,8 miliar. Belum investment yield. Belum bunganya ya returnnya ya. Bisa. Berarti dengan gaji 15 udah bisa ya sekolahin anak? Bukan gaji 15. Oh, berapa? Yang disisihkan 15. 15 juta. Iya. Wow, berarti gajinya harus 15, gajinya mesti 50. Iya. Berarti kalau 50 standarnya ya ke atas ya. Makanya I think the key words ini Sandra, mengorbankan kesenangan hari ini untuk kesenangan masa depan. Iya. Yaitu nggak boleh overspending. Nah, kendalanya gini nih Pak, orang tua tuh banyak pengen ya udah yang penting anaknya nanti bisa sekolah bagus. Jadi dia malah mengorbankan kesenangan dia pribadi atau finansialnya tuh semua diirit-iritin gitu Pak. Itu salah apa enggak gitu? Irit boleh tapi yang masuk akal ya. Iya. Sama contoh nih Sandra, contoh. Saya kepala keluarga uang pas-pasan lagi mau KPR. Misalnya aja asumsi aja lah. Gajinya 1 juta buat cicil KPR, gaji 10 juta, cicil KPR 6 juta deh misalnya. Cukup lah sebenarnya 4 juta misalnya cukup, pas-pasan aja belum punya anak. Masa istrimu mau kau kasih tempe tiap hari? Iya. Kadang-kadang istrimu minta wagyu, kasih dong. Iya. Jangan terlalu. Iya, my point is ngirit oke, tapi yang make sense juga, jangan berlebihan lah. Atau toilet paper cuman pakai 2 lembar gitu kan. Ya nggak salah sih, cuman berlebihan juga ya. Biasa aja, normal-normal aja ya. Tapi memang saya bilang yang penting jangan overspending. Beli yang be careful ya. Jangan konsumtif ya. Sandra, be careful, jangan beli yang. Makanya hati-hati tuh dengan toko-toko online itu yang beli kecil-kecil nggak berasa. Kamu aja sekarang setiap hari berapa paket datang ke rumah? Enggak, kalau itu nggak paket. Banyak. Makanya jadi yang nggak penting mesti dikurang-kurangin. Tapi ini ya sesuai kebutuhan. Yes. Dan jangan lebay juga. Yang penting yang dikurangin yang material. Yang penting, yang nggak perlu ya nggak usah. Dan nggak usah juga pelit diri sendiri ya. Iya, lebay banget setiap hari makan tempe juga capek kali. Sandra. Saya suka banget tempe, tapi tiap hari dikasih makan tempe juga berat juga. Ya. Iya, betul sih Pak. Terus kalau dari pengalaman pribadi Pak Arfan nih, untuk Pak Arfan anaknya sekarang ada? Anak saya 3. Oh banyak. Nah ini pengalaman nih, belajar langsung nih dari Pak Arfan nih. Boleh tuh Pak di-share Pak, gimana cara ngatur spending untuk anak sekolah, sama pasti kan ada cicilan pasti banyak lah, seiring orang naik ininya income-nya cicilan tuh semakin banyak, tapi nggak tahu kenapa Pak itu terjadi gitu ya. Gitu. Dan sekolah anak kan wajib istilahnya. Nah itu boleh nggak Pak di-share apa yang anak saya ada 3, umur 10, 8 dan 6. Ya, kelas 5, kelas 3 dan kelas 1 SD baru masuk. Baru masuk.
Pengeluaran sekolah, lumayan Luar sekali biasa Sandra, pasti. dibanding saya sekolah dulu jauh. Iya lah Pak, Ya. betul. Nah, itu baru sekolah. Jangan lupa Sandra, ada lagi Ada les. Iya, betul. Lesnya betul. banyak loh Betul Sandra. Pak, betul Pak. Benar. Lesnya istri saya ibu-ibu ambisius. Iya. Les ini, les Ibu-ibu itu, les ambisius. ini, les itu. Contoh ya. Kalau ini perspektif dan opinion. Istri saya bilang anak-anak mesti bisa Mandarin. Oke. Because Tapi penting sih. maybe in 10 years Udah. mungkin nggak pakainya. sekolah, mungkin not going to China, maybe, ya. Maybe they still go to the Western, maybe, or Singapore, maybe. Cuman the biggest company in 10-20 years or 30 years maybe will headquarters in China. Betul. Maybe loh. Betul. Ya. Betul. Nah, kalau dari pengalaman saya sih, aduh, gimana ya Sandra ya, pasrah aja ya. Ya tiap tahun, ya lumayan sih, lumayan. Atau berarti Pak Arfan naikin income terus kali ya? That's why saya bilang, karena foundernya Korea Investment Holding juga bilang begitu, ya, dan beliau very successful. Ya, beliau build Korea Investment Holding dari scratch, from zero. Oke. Ya, beliau dari keluarga billionaire, dari cebol. Nah. Tapi beliau tuh keluarganya itu punya bisnis makanan kaleng. Oke. One of the biggest atau maybe the biggest in South Korea. Di sana di Koreanya. Yes. Dia build sendiri, dia bikin Korea Investment Holding, dia bilang, saya ingat sampai hari ini, harus selalu berinvestasi. Nah itu, tapi uniknya itu Sandra, investasi itu harus sesuai dengan yang your risk profile. Betul. Ya, stock is definitely not for everyone. Bond is definitely not for everyone. Maybe your risk profile is only money market, ya udah. Iya. Maybe your risk profile is only deposito, ya udah. Oke. Gitu. Tapi ya sebelum kamu mau naikkan risk profile, mesti punya data. Iya. For example, time deposit versus money market reksadana. Kenapa nggak berani ya? Money market yieldnya lebih tinggi, lebih liquid, T+1 udah cair. Ya. Nah, saya bilang the key is mesti pilih MI yang bagus. Betul, setuju. Mesti pilih MI yang punya track record baik. Itu yang sulit. Ya. Kadang-kadang yang gede pun ada aja, bukan masalah hiccups. Ya, ada hiccups. Either dari global event atau dari internal company. Ya. For example, apa sih internal company hiccups? Problemnya apa? Contohnya yang paling simple. Namanya udah foreign. Foreign company, foreign asset management. Ternyata dia diakuisisi oleh another foreign company. Ya kan? Kamu ada ketidakjelasan, ada uncertainty di situ. What will happen in the future with the current company? The policy will change or not, atau apapun. Ya, jadi pelan-pelan naikin your risk profile, ya, semaksimal mungkin. Kan sekarang kalau reksadana, fund fact sheet-nya juga sudah sangat baik ya, diatur oleh OJK, ada risk profile-nya. Risk profile-nya rendah, sedang, atau tinggi. Profile liquidity-nya seperti apa, sudah kelihatan ya. Jadi satu, jangan bilang kamu investasi di reksadana, tapi tidak pernah lihat fund fact sheet. Iya. Jangan Itu pernah. kertas kerjanya. Yes, Yang ngelola duit kita. Betul. Gitu ya Pak. Risk profile seperti apa, returnnya seperti apa, historicalnya seperti apa. Ya, this is the thing that you have to do it. Gitu. Sama seperti inilah Sandra, as simple as what you do first time when you want to pick school for your kids. Visit the school. Iya, betul. Kemudian kedua, mungkin kamu tanya guru-gurunya seperti apa, track recordnya seperti apa. Cari komentar-komentar tentang sekolah itu. Betul. Jadi yang sekarang udah jelas, jangan pernah invest di reksadana kalau nggak pernah lihat fund fact sheet. Berarti kamu tuh agak ceroboh ya. Atau ini Pak, tergoda karena cuma return tinggi. Betul. Tanpa lihat dalemannya. Betul. Harus mengerti. Tuh, anak sekolah mesti lihat sekolahnya dulu. Iya. Betul. As simple as. Nah, makanya kenapa kalau kamu lihat sekolah yang udah berpuluh-puluh tahun, semua pialanya tuh dipajang kan Sandra. Iya. Biar orang tahu kita historical udah tinggi loh.
portofolio. Kita pernah menang ini. Oke. Baik lagi nih Pak. Ya. Jadi Pak Arfan mempersiapkan ini nggak Pak buat anak atau khusus buat kuliah doang nih Pak? Kalau yang kita udah siapin dananya sih. Kita udah siapin reksadana. Yes, reksadana. Oke. Kita udah siapin reksadana. Iya patut. Berarti risk profile Pak Arfan reksadananya apa nih Pak? Saham kah atau? Kalau saya pendapatan tetap. Oke. Fixed Stabil income, ya. iya stabil yang bond. Oke. Jadi semua anak-anak posnya satu-satu udah ini. Tapi kalau dari Pak Arfan sendiri tentang sekolah gitu untuk anak seperti apa sih Pak yang dilihat harus kayak tadi kan bandingin nasional juga bagus, nasional juga bagus tapi nggak tahu nih antara Pak Arfan sama istri pasti beda ya. Istri kan ambisius ya, biasa istri-istri selalu begitu sih Pak. Jadi gini, kalau menurut saya pendidikan itu penting dan harus punya pendidikan yang baik. Ya. National International School yang saya lihat differentnya, kalau international school itu memang lebih kreatif. Oke. Your logical thinkingnya Diasah. lebih bagus. Oke. Lebih bagus memang. Ya. I'll give you a very good example, Sandra. Dulu waktu kita kecil, waktu kita SD, soal matematika, kita habisin semua tuh nilai 100 terus setiap kali ulangan matematika. Tapi soalnya adalah contoh 6 kali 3, 7 kali 6, 4 kali 8, 12 kali 12 dan seterusnya. That's not training your logical thinking. Oke. Yang training your logical thinking itu adalah soal cerita, Sandra. Iya betul Pak. Setuju. Anak saya perhatiin sekolahnya itu soal cerita semua, Sandra. Oh gitu Pak. Yes. Oke. Kebetulan anak saya yang nomor 1 dan 2 suka ikut ini Math Olympic. Iya. Cool. Semuanya soal cerita. Semuanya memang kalau logical thinkingnya nggak kuat, nggak bisa. Bye-bye. Berarti ngasah. Bye-bye. Yes. Mengasah. Itu nasional atau international school? Oke. Memang harus diakui. Tapi saya bilang juga sama, national school juga akan berubah di situ ya. Cuman saya bilang mesti, gue jadi kayak educational expert aja. Nah iya ini boleh Pak sebagai saran buat nanti next nih. Nggak berani. Mungkin nanti pendidikan kita harusnya seperti itu gitu kali Pak ya. Jadi bukan pola hafalan gitu Pak ya. Saya setuju dengan wamen yang perempuan itu yang dari Harvard. Bu ini ya. I forgot the name. Yang Stella, kacamatanya. iya betul. Prof Stella Yes. ya, betul. Memang harus critical thinking. Ya, kamu jangan nanya sama saya Sandra, apa bedanya IB dengan Cambridge? Gue lupa mulu. Gue dibilangin istri gue 20 kali lupa terus gue gak inget. Gue gak inget lah. Tapi ya bener yang beliau bilang, critical thinking, logical thinking, it's very important. Yeah. It's just matter of time until our national school will be like that. Ya cuman nggak tahu berapa lama. I don't know. Saya juga nggak tahu. Saya kan nggak pernah. I don't want to talk without data, Sandra. Saya kan nggak tongkrongin itu sekolah nasional setiap hari, setiap ini. I don't know. Betul. Ya, I don't know. Betul. Tapi ya as simple as waktu kita belajar alfabet pakai lagu, pakai nyanyi, nempel kan. Iya. If you forgot, just sing the song. Nyanyi aja. Betul. Belajar warna misalnya dari lagu sangat nempel. Jadi sebenarnya actually you create your own way to memorize things ya. Ya. Balik ke pertanyaannya gimana nyiapin dana pendidikan anak ya mesti siap nggak siap. Makanya harus berinvestasi sesuai dengan risk profile, insurance atau tidak silahkan. Tapi I think insurance is very safe karena ada fitur tambahan. Dan disiplinnya jelas. Betul. Ada Setuju. sistem. Ya. Tapi namanya sistem juga sekarang sistem banyak, Sandra. You can put your alarm in this phone. Iya juga sih Pak. Iya kan. Bener. Entah apalah. Saya nggak tahu zaman sekarang. Technology is very advanced. Kalau kamu belum transfer, belum nabung, itu alarm bunyi terus. You will do it. Iya. Iya bisa. Iya kan. Anything lah. Atau setiap gajian langsung kita sisihkan biar nggak kelupaan. Betul. Ya. Makanya ada juga fitur auto sub langsung dipotong. Begitu ada saldo langsung dipotong. Bisa juga. Ya. Oke. I think so many ways. Tapi memang pendidikan ini very unique dan memang harus your biggest possibility to be successful is to get better education.
Iya, setuju. Jangan bilang Bill Bener. Gates nggak sekolah bisa sukses. Iya, Itu satu enggak. dari berapa? Dari Betul. 8 billion people. Betul. Tapi sekolah juga di mana, Pak? Yes, Masalahnya ya. betul. 1 out of 8 billion people. Ya, susah. Your best possibility untuk bisa sukses sekolah. Iya, betul. Minimal dapat banyak teman. Betul. Minimal. Ada link Yes. sama bisa kemampuan berpikir Yes, gitu Pak ya. logical thinking. Logical thinking juga, makanya kita juga orang tua saya bilang juga harus mau nggak mau Hmm. mesti ikut ngajarin anak, ya ikut give him the logical thinking. Critical thinking dan Yes, gitu ya. critical thinking. Oke. Ya jadi kesimpulannya kalau misalnya pendidikan emang penting. Sesuai budget udah pasti Yes, ya Pak ya. yes. Kalau pengen yang bagus ya international school gitu karena Ya. melatih Ya, cara berpikir Correct, gitu. correct. Dan kalau untuk yang nasional mungkin ada menurut oke. pandangan Pak Saya sih Arfan? nggak masalah sama national school. Nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah. Jadi kalau saya anak-anak saya yang pertama itu tadi masuk national school. Sampai kapan Pak? Cuman bertahan 3 minggu. Kenapa tuh? Karena entah kenapa tiap kali mau masuk sekolah berbaris. Dan ini masih playgroup. Itu parade nangis, Sandra. Anak masih kecil kan, mau masuk Iya. sekolah ditinggal orang tuanya nangis. Iya, Satu pasti. nangis semuanya nangis tuh. Iya. Terus intinya nih anak gue kok kenapa tiap kali nangis. Udah deh coba deh masuk international school. Nggak ada baris-barisan kan. Langsung masuk. Dari from day one dia karena approach-nya beda ya. I'm not saying the national school approach is wrong. No, I don't say that. Ya, langsung betah. Ya udah akhirnya ya kemudian ya anak saya udah di international school terus udah nggak bisa pindah ya. Ya, Bahasa Indonesia udah jelek banget sekarang. Bahasa Sekarang Indonesianya rata-rata begitu sih. yes. Makanya full Ya English. tapi mana anak kecil mana sih sekarang yang nggak fluent Iya. English? Betul. Mana ada? Setuju sih Ini Pak. kan yang teenager sekarang mereka ngomongnya bahasa Udah Inggris bahasa semua. Inggris. Iya. Iya. Malah justru udah nggak bisa bahasa Indonesia. Iya. Saya bilang nggak masalah, negeri bagus kok, banyak yang bagus. I know the quality is good. Quality is good. It depends on the children. Kita orang tua fokus aja ke biayanya Iya, seperti iya. apa. Produk investasi banyak, insurance ada, reksadana dengan fitur tertentu. Kalau reksadana, insurance juga sama ya, tetap mesti pilih juga dari brand name-nya yang bagus, ya. Brand name-nya yang kuat, yang insurance besar. Iya. Ya. Dan be careful loh Sandra, insurance juga banyak. Nah itu Fiturnya tuh banyak banget Sandra. Betul. Contoh, saya kasih contoh satu. Ini not about education ya. Ada insurance yang ngasih preminya kok kecil, tapi kalau pas meninggal jiwa bisa dapat lipat-lipat. Iya. Kok bisa begitu? Saya tadi nggak ngerti. Kemudian akhirnya saya nanya ke kawan saya yang insurance agent. Jadi ada yang insurance jiwa tuh yang tulisannya sampai umur 70, sampai umur 75. Jadi when you reach 75 and you still alive, uang premium angus loh. Loh, jadi nggak That's ini why. ya? Makanya Oke. preminya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau meninggal dapatnya banyak. Iya. Tapi Karena itu 75, 80 kalau belum meninggal angus. angus ya. Ada yang 99 plus. Yang 99 plus jadi jika kamu 99 masih hidup, when you reach 100, mohon maaf, meninggal nggak meninggal, dananya Betul, keluar. Dananya keluar. Yes, itu pasti preminya lebih mahal. Jadi be careful with insurance feature. Iya, produknya karena agak tricky juga ya Yes, Pak ya. Jadi kita yes. harus Fiturnya analisa. banyak ya, bukan tricky betul. ya Sandra. Fiturnya. Fiturnya banyak Oh, sekali, oke. banyak sekali. Tadi saya bilang aja asuransi pendidikan ada yang unit link base atau yang traditional, itu udah beda. Ada yang tanggungan jiwa atau enggak. Iya, Tanggungan betul. jiwa pun ada yang jika meninggal dikasih X, ada lagi tambahan contoh. Jika meninggal kecelakaan tambah lagi. Tambahin lagi Ya. Setiap kali tambah any a la carte additional more premi. Premi tambah lagi. Yes. Again, sesuaikan Again. juga dengan what is Budget. your need and what is your kemampuannya seperti apa, abilitymu seperti apa. Dan masuk insurance semakin muda, semakin murah. Iya, setuju. Gitu. Anak-anak saya di kantor umurnya di bawah 30 semua. Saya bilang beli insurance lah. Apapun itu, berapapun tanggungannya, maybe in 50 years it's not that much, maybe ya.
Cuman jelas preminya jauh lebih Lebih murah. murah. Iya. Betul. Nah kalau untuk asuransi nih Pak, jadi kalau misalnya kita, let's say ambilnya untuk pendidikan anak ya, tapi kita kan juga harus punya untuk kesehatan Betul. sama jiwa, atau jiwanya digabung. Digabung ya. ke Kalau ini. sekarang yang jiwa biasanya bisa digabung sama pendidikan. Oh Bisa oke, digabung. nice ya. Additionalnya very small. Very Hmm. small. Additional. Jadi kayak basically like free dapat asuransi jiwa. Basically. Jiwanya jadi free. Yes, basically free lah. Oke. Not free but basically almost free. Rata-rata. Nah, asuransi kesehatan kalau kamu pekerja, karyawan biasanya dapat dari kantor. Ya, Ada betul. insurance coverage. Betul. Ya. Kalau kamu pengusaha, ya mesti beli asuransi sendiri. Ya, Iya. betul. Jadi memang landscape-nya insurance, health insurance pun beda. When I was a kid, orang malas ke dokter kan Sandra. Itu kenapa orang tua kita malas ke dokter? Iya, bener banget Pak. Itu orang tua kenapa? Susah Enggak lah, enggak apa-apa, dikit-dikit doang, it's okay. Mereka males spend sedikit, dikit-dikit doang. Sekarang rumah sakit penuh terus Sandra, dokter-dokter favorit. Antrinya luar biasa. Betul. Why? Karena insurance coverage now. Iya, betul. Kamu lebih nggak takut untuk spend kesehatan karena insurance coverage. Just go to the doctor, it's covered by insurance. Ya. Okay. Zaman dulu kan kita bayar sendiri. Iya. Ke dokter klinik gitu ya. Betul, landscape-nya memang berbeda. Kalau sekarang mending langsung ke rumah sakit karena insurance itu ya. Betul. Tambah insurance kesehatan juga baik sekali. Karena kalau insurance itu asuransi kesehatannya adalah critical illness. Ya, critical illness tuh berat. Kita banyak dengar cerita begitu kena critical illness berat tuh. Spendingnya banyak. Iya, benar sih Pak. Itu sangat menguras ya. Betul. Oke, nah kalau yang asuransi nih Pak, asuransi yang untuk pendidikan anak lebih baiknya yang unit link kah atau yang tambah jiwa atau yang mana tuh Pak rekomendasinya? Iya, disesuaikan. Kalau tambah jiwa harus saya bilang, tambahnya very small. Tambah aja untuk perlindungan jiwa. Sampai unit link, if you want to do unit link, make sure you understand kamu mau masukin uang unit linknya ini kemana, uang investasinya kemana, money market, fixed income, equity, balance fund. Make sure you understand. If you don't understand, belum ada waktu untuk begitu, yang biasa aja dulu. Oke, yang normal, yang tradisional gitu. Returnnya biasanya lebih rendah, tapi unit link juga setelah 20 tahun bisa juga mirip-mirip juga. Iya, returnnya nggak gitu jauh ya Pak ya. Depend on your mix ya. Oke, nah ini Pak, ternyata nggak terasa waktunya, udah mau habis. Satu pesan untuk orang tua di luar sana, apa yang mereka lagi cemas nih tentang biaya pendidikan anak. Ya. Nah, apa nih pesan Pak Arfan secara personal gitu, based on experience mungkin supaya mereka gak usah khawatir atau mempersiapkannya lebih siap lagi dari sekarang. Yeah. Gitu. Pertama, memang harus be careful with your spending. Yeah. Be careful with your consumptive spending. Yeah. Dikurangin. Satu. Kalau itu langkahnya udah dilakukan, you suddenly have extra money in your pockets. That extra money must be invested. Okay. Any investment that you want. If you're comfortable with gold, go. If you're comfortable with dollar, go. If you think renminbi is the future, go. Okay. But please, before you invest, read the materials. Baca dulu datanya seperti apa. Ya, baca dulu. Contoh dikit. Saya beli kripto pertama kali Bitcoin tahun 2012. Wow. The first time. Itu lama banget ya Kak? Yes. 2012. Saya bilang 2012, kemudian saya beli lagi 2014 saat saya nikah. 14 saya beli lagi, saya kasih ke istri saya. Saya bilang, kamu beli Bitcoin. Terus beliau nanya, ini mau naik ke berapa? Saya bilang, ini 2014 loh itu. Jangan bilang you're expert in crypto today. Iya. I did it 11 years ago, 2012. 2014 saya bilang, ini bisa lipat 1000 atau 0.
Cacing-cacing naga-naga. Yes. Asumsi lipat 100 aja deh Sandra ya. Asumsi lipat 100 aja. Ya. Misalnya di 2014 kamu punya 100 juta, lipat 100 10 miliar loh. Bisa buat sekolah anak loh. Bisa. Atau nol, kalau nol ya udah 100 juta hilang. Iya. Let's say you cut your consumption 100 juta. Ya. Nah, why I said this karena please understand what you want to invest. Ya. Masuk yang poin 3, you wanna go reksadana, you wanna go insurance. You wanna go gold, currency, apapun. Please understand it. At least if you don't have time to read, kesibukannya berat Sandra tiap orang kan. Or you don't understand, at least you read something and you know something. Gak boleh FOMO, gak boleh ikut-ikutan. Terpengaruh promotion, terpengaruh, returnnya tinggi, be careful. Ya. Keempat, ini yang paling penting Sandra, ini buat anak loh, jangan main-main loh ya. Anakmu gak bisa sekolah lucu. Jangan ikut-ikutan investasi yang bodong. Iya. Ya. Yang tidak regulated by OJK atau any regulators. That's very important. Be careful. This thing still going on, masih banyak. Be careful. Ya. Oke, berarti jadi ini aku simpulin ya, Pak. Ya. Dari semuanya tetap kita harus pertama tetap ya income kita kalau bisa kita naikkan. Betul. Terus kedua, terus jangan konsumtif, betul ya Pak? Betul. Itu yang paling penting ya. Betul. Tapi ya jangan konsumtif ya, bukan nggak boleh beli-beli. Gak boleh beli-beli, ya boleh, betul. jangan dong. Sesuai kemampuan aja gitu ya Pak ya. Gak usah maksa gitu ya. Nanti habis podcast ini semua istri dikasih tempe, nggak ada yang dikasih wagyu, kan sudah bilang. Iya. Istri lu minta wagyu masa nggak lu kasih? Lu kasih lah. Boleh lah, iya, Pak ya. lah. Iya. Terus kemudian berikutnya yang paling penting adalah tetap harus kita berinvestasi, tapi sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Betul. Oke. Ini agak menyimpang nih Pak. Ya. Bapak masih simpen kriptonya? Masih. Wih, ada insight nggak Pak? Berapa puluh tahun lagi? Tapi anak-anak muda sini banyak juga loh Pak yang invest di kripto. Iya. Apakah insightnya masih sama Pak? Still the same. Still the same. Sama insight Bapak tahun. Kalau sekarang nggak bisa, betul, nggak bisa 1.000, mungkin 10. Iya. Atau maybe not zero sih. Mungkin nggak, maybe. Saya bilang mungkin your downside is you lose, let's say 80% of it. Okay. If it's kalau udah lose in 99, it's going zero. Iyalah, it's going zero, it's basically done. Relain aja ya. Done. Makanya kalau invest juga kita harus sesuaiin juga, balik lagi ke budget ya Pak ya. Betul. Budgetnya. Betul. Berapa yang bisa kita sisihkan. Ya udah kalau kripto berarti termasuknya masih bisa zero juga ya, ke zero. Why not? Iya ya. Why not? Oke. Tiba-tiba ada regulasi tertentu tidak boleh ditutup. Selesai. Udah semuanya. Oke. Kalau misalnya terus berjalan ya. Anything is possible lah Sandra. Betul. Possible. Betul. Oke. Thank you banget Terima kasih Pak Arfan atas waktunya dan insight-nya dan experience-nya. Semoga teman-teman sahabat Mirai Aset di situ bisa ini ya Pak, terinspirasi dari obrolan kita tadi sama dari experience-nya Pak Arfan. Oke, sahabat Mirai Aset, demikian obrolan kita dengan Pak Arfan, sangat inspired banget ya. Jadi teman-teman sini gak usah khawatir kalau misalnya kalian ingin memiliki anak atau tentang pendidikan anak nanti 10 tahun ke depan. Yang pasti pesan dari Pak Arfan tadi adalah pertama, income kita harus utamakan terus naik. Terus kemudian jangan konsumtif, sesuaikan dengan budget. Terus yang paling tidak kalah penting yang ketiga adalah investasi. Dan kalau 3 itu sudah kita lakukan, kita nggak usah pusing atau kepala kita tidak akan penat untuk memikirkan biaya-biaya yang akan kita hadapi ke depan. Oke sahabat Mirai Aset, kalau sahabat Mirai Aset ingin merencanakan pendidikan anak dari sekarang, sahabat Mirai Aset bisa membeli saham ataupun reksadana di aplikasi M-Stock dan Navi. Dan untuk di aplikasi M-Stock sudah dilengkapi oleh fitur Maya, yaitu personal assistant kalian yang terkonek dengan AI, Artificial Intelligence. Oke kalau begitu sampai jumpa di podcast Bicara Uang berikutnya dan pastinya dengan narasumber yang insightful lainnya. Bye-bye!